Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, kepada yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, dan yang terhormat pada partisipan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah bergabung di Zoom meeting ini dalam rangka pelaksanaan acara seminar mata kuliah Inovasi Pendidikan yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu Rabu 20 Maret 2024, dengan tema Inovasi Pembelajaran Matematika, Membangun Kreativitas dan Koneksi Konseptual. Sebelum masuk ke dalam acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Arya Nabila, selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu acara seminar mata kuliah Inovasi Pendidikan pada hari ini. Adapun susunan acara seminar mata kuliah Inovasi Pendidikan pada hari ini, yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Usika, dan Mars Uncika. Keempat, sambutan ketua pelaksana. Kelima, pemaparan materi. Keenam, sesi diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara seminar mata kuliah Inovasi Pendidikan hari ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Amanda Mutiara Putri. Kepadanya, waktu dan layar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman,
Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih disampaikan. Susunan acara ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Unsika, dan Mars Unsika.
Lahirnya Indonesia merdeka, kawasan industri asing, persawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa, universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan, bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Susunan acara keempat, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari kelompok 1, yaitu Saudari Alfi Boyan. Padanya, waktu dan layar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Haji Sutirna, MPD. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Dori Lukman Hakim, MPD. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan, Bapak Dada Munandar, MPD, serta teman-teman partisipan semua yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini pada kegiatan seminar Inovasi Pendidikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh iman dan ilmu pengetahuan pada saat ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfi Mulyani selaku Ketua Pelaksana pada seminar Inovasi Pendidikan pada siang hari ini. Di sini saya izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang selaku dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, serta terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja sama membantu sehingga acara ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah hadir pada acara seminar siang hari ini. Selanjutnya, untuk seminar siang hari ini, kami mengusung judul yaitu Inovasi Pendidikan Matematika, Membangun Kreativitas dan Koneksi Kontekstual. Adapun tujuan adanya seminar pada siang hari ini yaitu untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Inovasi Pendidikan, serta kami harap teman-teman dapat menambah wawasan setelah mendengarkan materi dari seminar kegiatan pada siang hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Anissa Diah Prameswari. Kepadanya waktu dan layar disilahkan. Atas kesempatannya untuk menjadikan saya sebagai pemateri pada seminar hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para partisipan atau teman-teman yang sudah bergabung dalam seminar hari ini. Nah, seminar hari ini mengenai inovasi pembelajaran matematika, yaitu membangun kreativitas dan koneksi konseptual. Nah, di sini ada pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang artinya pendidikan sangat penting bagi manusia. Karena pendidikan, manusia menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan memiliki pandangan dan arah yang lebih baik. Kemudian, menurut Undang-Undang Pendidikan tahun 2003, ada fungsi pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, salah satu lembaga atau jenjang pendidikan formal yang bertanggung jawab untuk mewujudkan fungsi pendidikan adalah jenjang pendidikan dasar yaitu SD atau SD, jenjang pendidikan menengah yaitu SMP atau MTS, jenjang pendidikan atas SMA atau SMA, dan perguruan tinggi. Nah, salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan yaitu matematika. Nah, dalam belajar matematika, siswa diharapkan dapat melatih secara berpikir logis dan mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kesadaran pengembangan budaya dengan mengenal berbagai pola hubungan, pengalaman, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, dalam pembelajaran matematika memerlukan ketekunan dan keuletan, karena memerlukan ketekunan dan keuletan sehingga terkadang siswa di sekolah itu menganggap sulit matematikanya, sehingga pelajaran matematika yang baik tidak sulit untuk pelajarinya dan bagi siswa yang sulit untuk pelajarinya. Boleh di next. Menurut Depdiknas, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, dalam Siagian tahun 2016, tujuan pembelajaran matematika ini agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menghasilkan solusi yang diperoleh. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Serta yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam belajar matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Boleh di next. Kemudian,
Menurut National Council of Teachers of Mathematics, standar-standar kemampuan matematik ini terbagi dalam ada 5, yaitu yang pertama ada pemecahan masalah, yang kedua penalaran dan pembuktian, yang ketiga komunikasi, lalu koneksi dan representasi. Nah, pada saat proses pembelajaran di sekolah, terkadang yang sering diajarkan yaitu teori dan definisi, diberikan contoh-contoh dan diberikan latihan soal tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tidak membuat peserta didik menjadi lebih berkembang dan memiliki kemampuan menalar berdasarkan pemikirannya, tapi justru lebih menerima ilmu secara pasif. Sehingga langkah-langkah dan proses pembelajaran yang selama ini umumnya dilakukan di sekolah itu kurang efektif dan menjadikan peserta didik pribadi yang lebih pasif. Nah, menurut Siagian tahun 2016, salah satu kemampuan peserta didik dalam matematika yang masih dirasakan rendah adalah kemampuan koneksi matematik. Boleh next. Nah, di sini ada pengertian koneksi matematik, yaitu suatu kemampuan peserta didik yang harus dimiliki karena dapat membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan berbagai konsep dalam matematika dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dalam kurikulum matematika sekolah, koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar matematika yang harus dikuasai peserta didik sekolah menengah. Dengan koneksi matematis, siswa akan melihat keterkaitan dan manfaat matematika itu sendiri. Oleh karena itu, agar peserta didik berhasil lagi dalam belajar matematika, maka peserta didik lebih diarahkan dan diberi kesempatan yang lebih banyak dalam melihat keterkaitan atau hubungan satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, mengapa kemampuan koneksi matematis itu penting? Kemampuan koneksi matematis merupakan bagian penting yang harus dikuasai oleh siswa di jenjang pendidikan, karena dengan mengetahui hubungan-hubungan matematik, siswa akan lebih memahami matematika dan juga memberikan mereka daya tarik mengenai matematika yang lebih besar. Kemudian, dalam National Council of Teachers of Mathematics, ada tujuan siswa untuk memiliki koneksi matematis. Yang pertama, siswa mampu mengenali dan menggunakan koneksi antara gagasan-gagasan matematika. Yang kedua, agar memahami bagaimana gagasan matematika saling berhubungan dan berdasar satu sama lain untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang koheren atau terpadu, serta mengenali dan menerapkan matematika baik di dalam maupun di luar koneksi matematika. Nah, koneksi matematika yang tidak baik ini dimiliki peserta didik menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, sehingga prestasi belajar pun menjadi rendah. Boleh dilihat. Kemudian, bagaimana cara guru untuk menciptakan pembelajaran yang dapat membangun koneksi matematis? Yang pertama, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Karena belajar bukanlah proses pasif yang hanya menerima ilmu dari guru, melainkan interaksi aktif antara siswa, antara siswa dan guru, siswa dan materi pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini agar siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan lebih enjoy dalam pembelajaran. Dengan suasana yang menyenangkan, siswa dapat lebih mudah menyerap materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, melalui penyediaan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik kemampuan koneksi matematis. Dengan menyediakan bahan ajar, dengan memanfaatkan berbagai bentuk representasi seperti gambar, video, imajinatif, dan interaktif terkait materi yang akan diajarkan dapat membantu peserta didik lebih mengembangkan kemampuan matematika yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian, menurut Turmudi dalam Siagian tahun 2016 menyebutkan bahwa pembelajaran matematika selama ini kurang melibatkan siswa secara aktif. Nah, dengan pembelajaran seperti ini, siswa sebagai subjek belajar kurang dilibatkan dalam menemukan konsep materi dalam pembelajaran yang harus dikuasainya, yang menyebabkan materi yang diberikan tidak membekas dalam ingatan para peserta didik, sehingga siswa ini lebih mudah lupa dan sering kebingungan dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Dan terkadang jika suatu permasalahan yang berbeda dari contoh dari guru, kemudian siswa ini terkadang lebih sulit dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga pemahaman seorang siswa ini dalam belajar diperoleh dari apa yang dia alami dalam pelajaran tersebut. Maka, seorang guru matematika untuk mampu memfasilitasi siswanya agar dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya.
Kemudian, untuk memberikan suatu perubahan dalam proses kegiatan pendidikan, perlu sekali diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah inovasi. Nah, di sini ada pengertian inovasi. Inovasi atau pembaharuan merupakan ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru, discovery atau baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Dan inovasi pendidikan saat ini mengarah pada pembentukan kecakapan kegiatan hidup sehari-hari atau life skill. Boleh di next. Nah, berikut beberapa inovasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran seperti menggunakan komputer, internet, atau perangkat mobile untuk mengakses informasi dan belajar secara online. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan lebih interaktif. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran untuk menarik minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan materi pelajaran yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, materi pembelajaran interaktif, itu gabungan dari beberapa jenis media pembelajaran seperti audio, video, teks, dan grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan perilaku atau perintah pada sebuah prestasi. Nah, bahan ajar alternatif ini dapat digunakan sebagai dukungan pada proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman materi peserta didik. Next. Kemudian ada faktor penghambat dalam inovasi pembelajaran, yaitu yang pertama, guru yang sulit beradaptasi dengan teknologi. Nah, guru yang bersulit beradaptasi dengan teknologi ini biasanya dapat ditemukan pada sebagian guru yang lahir di era tahun 1960 sampai 1964-an, atau sering disebut dengan generasi boomers. Nah, guru ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar generasi ini bisa beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua, ketersediaan teknologi dan internet yang terbatas. Diakui atau tidaknya, fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia ini tidaklah merata. Keterbatasan dalam fasilitas ini tentu bisa menjadi faktor penghambat dalam inovasi pembelajaran. Bagaimana mau berinovasi dalam teknologi sedangkan teknologinya tidak ada, dan bagaimana mau belajar melalui internet jika akses internet tidak ada. Sehingga hal ini menjadi kendala yang cukup serius dalam pengembangan inovasi pembelajaran di era digital. Yang ketiga, lemahnya budaya literasi Indonesia. Nah, menurut hasil survei PISA yang dirilis oleh organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan pada tahun 2019, Indonesia berada pada tingkat ke-62 dari 70 negara yang diukur, menjadikannya salah satu dari 10 negara dengan tingkat literasi yang rendah. Bayangkan jika ada sebuah kebijakan dari pemerintah atau sekolah yang tidak bisa dipahami dengan baik oleh guru dan siswanya, maka hal ini akan memicu banyak kesalahpahaman serta pelaksanaan di lapangan menjadi lemah. Kemudian yang keempat, merasa berpuas diri. Nah, guru yang cepat merasa berpuas diri dari sisi pengetahuan dan metode mengajar cenderung tidak akan melakukan hal-hal baru dalam melaksanakan pembelajaran. Maka dari itulah penting sekali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam melakukan sebuah inovasi pembelajaran. Maka rasa berpuas diri ini hanya akan mematikan suatu inovasi dalam pembelajaran. Jadi, kemudian ada faktor pendukung inovasi pembelajaran, yaitu yang pertama, infrastruktur teknologi yang memadai. Infrastruktur teknologi yang memadai seperti akses internet yang cepat dan stabil, perangkat komputer dan mobile device yang memadai, dan software pembelajaran modern merupakan hal penting untuk mendukung penerapan inovasi pembelajaran di era digital. Yang kedua, guru yang kreatif dan terampil dalam penggunaan teknologi. Nah, guru yang kreatif dan terampil dalam menggunakan teknologi akan lebih mudah dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi pembelajaran dalam pembelajaran. Nah, guru yang mampu menggunakan teknologi secara efektif juga dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif bagi siswanya. Kemudian yang ketiga, siswa yang terbiasa dengan teknologi. Siswa yang terbiasa dengan teknologi dan mampu mengoperasikan perangkat lunak dan perangkat keras akan lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran yang menggunakan teknologi. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dan masyarakat.
Nah, ini sangat penting dalam mendorong penerapan inovasi pembelajaran di era digital. Yang kelima, kebijakan dan regulasi yang mendukung. Kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memfasilitasi penerapan inovasi pembelajaran di era digital. Kebijakan dan regulasi tersebut dapat membantu mempercepat proses pengembangan infrastruktur teknologi dan memberikan bantuan atau subsidi dalam pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Boleh di-next? Menurut Putra dan kawan-kawan dalam Agustina tahun 2020, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif yaitu salah satu faktor penting dari tujuan pembelajaran. Karena memberikan pengetahuan semata-mata kepada siswa tidak akan banyak menolongnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pembelajaran sebaiknya dapat mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik yang membantu untuk menghadapi persoalan di masa yang akan mendatang. Tetapi pada kenyataannya, menurut Nasution dalam Agustina tahun 2020 menyebutkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa belum optimal. Karena rendahnya kemampuan siswa berpikir kreatif diduga karena selama ini guru tidak berusaha menggali pengetahuan dan pemahaman pada siswanya tentang berpikir kreatif. Boleh di-next? Nah, dasar utama berkembangnya kreativitas adalah penggunaan pengetahuan yang telah ada secara imajinatif atau kreatif untuk menghasilkan suatu produk yang baru, tidak biasa, dan bermanfaat menurut Juni dalam Murgi dan kawan-kawan tahun 2023. Nah, menghadapi era teknologi sekarang ini, guru hendaknya juga memanfaatkan berbagai media yang ada ataupun berbagai informasi yang sangat mudah diperoleh dalam media internet. Boleh di-next? Menurut Kak, dalam Murni dan kawan-kawan 2023 menjelaskan untuk mengembangkan guru secara kreatif itu yang pertama mengajar yang menyediakan praktek kreatif dan inovatif. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas anak didik. Serta yang ketiga, guru kreatif menetapkan hal yang seharusnya diperlukan, seperti menetapkan tujuan, maksud, membangun kemampuan dasar, mendorong pencapaian pengetahuan tertentu, mensimulasi pengetahuan dan eksplorasi, membangun motivasi, mendorong percaya diri peserta didik. Nah, pengajaran kreatif dapat digambarkan ke dalam dua bentuk, yakni mengajar dengan kreatif dan mengajar untuk kreatif. Nah, mengajar dengan kreatif digambarkan ketika para guru menggunakan pendekatan imajinatif untuk pelajaran menjadi lebih menarik. Nah, dengan mengajar karena kreativitas secara terbaik digambarkan ketika menggunakan wujud-wujud tentang pengajaran yang diharapkan untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan perilaku peserta didik. Boleh ya? Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Anissa atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat ya teman-teman, apalagi dalam materi ini kita tuh bisa tahu gitu inovasi yang dilaksanakan dalam pembelajaran matematika itu bertujuan untuk membangun kreativitas, koneksi, dan konseptual matematis seseorang. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibuka untuk dua orang penanya. Mungkin di sini dari teman-teman ada nih yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Dipersilahkan untuk teman-teman mengaktifkan fitur raise hand. Oke, di sini sudah ada dua
peserta yang bertanya. Di sini ada Teh Aisyah. Untuk Teh Aisyah, dimana untuk mengaktifkan on. Baik, perkenalkan saya Aisyah dari Unsika, izin bertanya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik? Oke, terima kasih Teh Aisyah yang sudah bertanya. Mungkin di sini untuk Teh Anissa bagaimana nih Teh? Mau ditampung dulu atau lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dulu? Boleh ditampung terlebih dahulu. Oke, untuk yang kedua di sini ada yang sudah raise hand, Teh Syifa Restiani. Mungkin untuk Teh Syifa boleh di on mic dulu Teh. Baik Teh, sebelumnya izin perkenalkan, saya Siva dari Unsika. Izin bertanya, bagaimana mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Siva atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya izin untuk memaparkan kembali ya pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama itu gimana sih bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik gitu. Terus yang untuk yang kedua bagaimana sih kita tuh mengembangkan kemampuan yang kritis dan juga kreatif. Mungkin langsung aja ya untuk Teh Anissa langsung dijawab pertanyaannya, mangga Teh Anissa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik? Nah, untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam menerapkan metode seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang kedua, bisa juga memanfaatkan teknologi modern seperti platform pendidikan, platform daring, dan aplikasi interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar siswanya. Yang ketiga, buat tempat belajar yang nyaman. Gunakan metode pengajaran yang kreatif, inovatif, dan menggabungkan berbagai jenis aktivitas pembelajaran untuk menciptakan suasana yang rileks dan fokus. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif? Nah, mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, melatih diri sebanyak mungkin untuk membiasakan berpikir dengan menyelesaikan beberapa permasalahan atau soal yang diberikan. Yang kedua, melakukan kegiatan yang memicu pemikiran kreatif seperti brainstorming atau bermain dengan teka-teki logika. Itu salah satu cara terbaik untuk merangsang pemikiran kreatif dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang baru. Untuk yang ketiga, bekerja sama dengan orang lain dapat membuka wawasan baru dan memperkaya proses kreatif. Karena dengan adanya kolaborasi antara dua orang, itu menghasilkan ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya. Karena dikombinasikan dari dua pemikiran yang berbeda. Mungkin gitu, Teh. Bagaimana untuk Teh Aisyah dan Teh Syifa, apakah jawaban yang sudah disampaikan oleh Teh Anissa cukup untuk pertanyaan yang telah disampaikan tadi, Teh? Cukup, Teh. Terima kasih. Cukup Teh, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Syifa. Mungkin sekarang kita nambah lagi ya untuk satu pertanyaan. Di sini sudah ada pertanyaan dari Teh Gina Lahia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gina Lahia Rahyani. Izin bertanya, bagaimana dampak inovasi dalam dunia pendidikan khususnya terkait pembelajaran? Untuk Teh Anissa, mungkin boleh langsung dijawab aja. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Teh Gina. Inovasi dalam dunia pendidikan memiliki dampak signifikan dalam pembelajaran. Nah, meliputi yang pertama ini, inovasi teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh
membuka pintu pendidikan bagi mereka yang tidak memiliki akses tradisional ke institusi pendidikan. Yang kedua, inovasi pembelajaran interaktif seperti aplikasi pembelajaran yang berbasis game atau platform daring dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga, teknologi memungkinkan adopsi model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan efektif. Dan inovasi memperkenalkan siswa pada keterampilan teknologi dan digital yang krusial dalam dunia modern, mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan juga. Dan teknologi memungkinkan kolaborasi antar siswa dan guru dari berbagai belahan dunia, membuka peluang untuk belajar dari pengalaman dan perspektif yang berbeda-beda. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Teh Anissa. Mungkin di sini kita cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Untuk tanya jawabnya tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman, sudah ada 3 orang ini, jadi kita cukupkan. Nah, untuk 3 orang yang telah bertanya tadi, untuk Teh Aisyah, Teh Siva, dan juga Teh Dina, kita ada sedikit hadiah. Nanti teman-teman bisa mengklaim ke kontak person yang tertera ya, atau bisa menghubungi melalui grup WhatsApp juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu kesimpulan dalam materi ini yang telah disampaikan oleh Teh Anissa tadi, di mana inovasi itu sangat penting menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini membawa banyak manfaat bagi siswa dan guru, namun juga menghadapi beberapa hambatan yang harus sini kita adapun kesimpulan dalam materi yang telah disampaikan oleh Teh Anissa tadi, di mana inovasi pembelajaran itu sangat penting untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini juga membawa banyak manfaat bagi siswa dan guru, namun juga menghadapi beberapa hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan fasilitas dari pemerintah dan juga institusi pendidikan untuk memastikan keberhasilan inovasi pembelajaran ini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk para hadirin dimohon mengaktifkan kamera masing-masing. Untuk operator dibantu ya untuk sesi dokumentasinya. Di slide 1, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelum menutup acara seminar mata kuliah inovasi pendidikan pada hari ini, para hadirin dimohon untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan panitia melalui grup WhatsApp. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara seminar mata kuliah inovasi pendidikan dengan tema Inovasi Pembelajaran Matematika
membangun kreativitas dan koneksi konseptual. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi ladang ilmu pengetahuan baru untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum menutup acara, saya punya pantun. Pantau buaya pakai kacamata. Jangan lupa ajak kawan-kawan. Kalau saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.